Perhatikan sobat, jarak antara baris pertama dengan baris kedua menjadi lebih longgar, lebih lebar. Sementara yang tidak ada huruf Arabnya yang berbeda, ini barisnya tetap ya wajar. Itu tujuannya kenapa harus sama hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana menulis teks Arab di dalam alinea Latin. Juga nanti ada beberapa tips terkait dengan penulisan Arab. Sobat sekalian, kalau mau lihat apa yang saya ketikkan di tombol keyboard, sobat bisa melihat di layar saya bagian kiri bawah. Tips yang pertama adalah menulis basmalah dengan huruf simbol. Caranya ketik F, D, F, D, ALTX. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tekan Ctrl E supaya di tengah. Kemudian Enter. Ctrl J supaya justify. Lalu kita sekarang mencoba menulis di mana ada huruf Arab di dalam alinea Latin. Mayoritas fiil yang berwazan. Nah, setelah berwazan ini saya mau menulis fa'ala yaf'alu. Caranya spasi dulu, lalu ALT shift supaya menjadi right to left, lalu kita tuliskan fa'ala yaf'alu. Oke. Tekan ALT shift lagi supaya menjadi left to right, kemudian tekan spasi. Kita lanjutkan. Ain fiil atau lam fiilnya berupa huruf halak. Nah, di sini sobat, saya ingin menuliskan di dalam kurung yaitu beberapa huruf halak yang berupa teks Arab. Caranya tekan spasi, lalu kurung buka, kemudian ALT shift, kemudian kita tuliskan hurufnya. Hurufnya adalah hamzah, lalu koma, komanya pakai Arab, yaitu sifka, ha, koma, spasi, ain, koma, spasi, rin, koma, spasi, ha, koma, spasi, ho. Nah, di sini kita mau tulis kurung tutup kan? ALT shift dulu, baru kurung tutup. Kemudian titik. Sobat, kita perhatikan di huruf yang Latinnya ini Times New Roman, lalu yang Arabnya ini Arial Body 11. Tadi Times New Roman 12, ini Arial Body 11. Ini otomatis yang dilakukan. Saran saya sebaiknya semua huruf Arab maupun Latin itu menggunakan huruf yang sama atau font yang sama. Jadi kalau misalnya ini Times New Roman 12, biarkan semuanya Times New Roman 12. Sorry ini VL tadi ya. Oke, ini sekalian tip berikutnya. Kalau mau ngeblok satu kalimat, ini kan satu kalimat ya. Caranya Ctrl klik. Ya, jadi seluruh satu kalimat ini langsung diblok. Jadi Ctrl plus klik itu akan ngeblok seluruh kalimat yang kita klik tadi. Kita tulis misalnya di sini Times New Roman, di sini 12, enter. Jadi semuanya menjadi Times New Roman 12. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya beda itu susah ya, apalagi kalau hurufnya beda dan besar itu menjadi tidak rapi. Ini misalnya contohnya. Sekaligus ini tip berikutnya yaitu untuk select atau memblok beberapa kata. Caranya Ctrl klik, double klik ya. Ctrl double klik lagi di yaf'ulu, maka fa'ala yaf'ulu akan diblok. Misalnya ini, fa'ala yaf'ulu kita bikin tradisional Arabik misalnya. Lalu
fontnya 16 atau 18. Tidak rapi. Jadi nanti misalnya kita tulis lagi, perhatikan sobat, jarak antara baris pertama dengan baris kedua menjadi lebih longgar, lebih lebar. Sementara yang tidak ada huruf Arabnya yang berbeda, ini barisnya tetap ya wajar. Itu tujuannya kenapa harus sama hurufnya. Jadi saya kembalikan, Ctrl Z aja. Oke, Ctrl Z menjadi Times New Roman 12. Selanjutnya, misalnya kita mau mengedit di fa'ala yaf'ulu. Kita mau ngasih harokat misalnya ya. Caranya kita klik aja dulu di tempat fa'ala yaf'ulu, lalu Alt Shift. Ya. Kemudian arah panahnya ini sobat seperti terbalik ya. Karena dia right to left, maka ketika kita tekan panah kiri, dia ke kanan. Tetapi sesungguhnya dia ke awal lebih ya, ke awal atau ke huruf yang lebih awal. Kalau kita tekan panah kanan, dia akan ke kiri. Tetapi sesungguhnya dia menuju ke huruf yang lebih terakhir. Jadi kita misalnya mau kasih harokat, tekan panah keyboard di kanan, lalu Shift key, panah kanan, Shift key, panah kanan lagi, Shift key, panah kanan, Shift X itu harokat sukun, panah kanan, Shift E itu harokat dhammah, panah kanan, Shift E. Fa'ala yaf'ulu. Baik, sekalian kalau untuk melengkapi ya, kalau berarti yang kurang apa nih? Kasroh misalnya ya, kasroh. Nih, kalau mau menghapus harokatnya kita letakkan sebelum ain, lalu kita tekan backspace. Kalau kasroh itu Shift A. Ya, yaf'ilu. Kalau fathah tadi apa? Shift Q. Kalau tanwin fathah itu Shift W. Tanwin kasroh Shift S. Tanwin dhammah Shift R. Baik, kita kembalikan ke A ya. Shift Q. Kita lanjutkan lagi. Jangan lupa tadi masih di right to left, jadi kita Alt Shift. Contoh bina lafif. Lalu kita mau menulis lafif di dalam kurung dalam teks Arab. Caranya kembalikan dulu Ctrl I supaya tegak. Spasi, kurung buka, Alt Shift, kita tulis lafif dalam teks Arab. Lafif, Alt Shift lagi, lalu dalam kondisi kursor masih di situ, kita tekan kurung tutup. Lafif adalah, kita mau menulis wa'a gitu ya. Tekan lagi Alt Shift, lalu kita tulis wa, Shift key, fathah, ain. Nah ini sekaligus untuk tips berikutnya adalah membuat harokat alif maksuroh atau alif bengkong. Caranya kita ketik 0670. Baik di teks Arab maupun teks Latin sama saja. Lalu kita tekan Alt X. Jadilah alif maksuroh. Lalu ya atau yang bentuk alif maksuroh. Kemudian misalnya ini kita ketik titik ya, ini pentingnya titik. Caranya Alt Shift, dalam kondisi seperti ini kita tekan titik dalam huruf Latin. Oke, selanjutnya bagaimana kalau sekarang huruf Arabnya berada di awal baris? Caranya sama, tekan Alt Shift, misalnya kita mau menulis yansuru. Yansuru, Alt Shift, spasi, adalah fi'il mudhari berwazan yaf'ulu. Alt Shift, kita tulis yaf'ulu.
Lalu misalnya kalau kita mau koma, tinggal ALT shift, koma. Jadi mau koma, mau titik, mau kurung, itu prinsipnya adalah setelah selesai menulis Arab, itu kembalikan arahnya menjadi left to right dengan menekan ALT shift, lalu kita ketik. Kalau misalnya koma ya koma, kalau misalnya titik ya titik. Baik, untuk melengkapi beberapa huruf Arab yang mungkin kita perlukan, saya akan kasih contoh. Ini Ctrl Shift supaya berada di kanan ya, arahnya right to left. Alt Shift untuk memindah huruf dari Arab dari Latin ke Arab. Sekarang kita tulis alif, alif itu H. Lalu kalau alif di atasnya ada hamzahnya, shift H. Lalu alif di bawahnya ada hamzahnya, shift Y. Lalu alif di atasnya ada huruf mat, shift N. Lalu lam alif di atasnya ada matnya, alifnya, shift B. Lalu lam alif, alifnya ada hamzah di atasnya, shift T. Lalu lam alif, di alifnya ada hamzah di atasnya, shift G. Oke, kemudian hamzah yang diwadai wawu, shift, bukan shift ya, C. Hamzah diwadai ya, Z. Kemudian hamzah tanpa wadah, X. Oke, itu saya kira beberapa huruf yang sering kita butuhkan dan tempatnya di mana. Kemudian untuk koma tadi sudah kita praktekkan, yaitu shift K. Untuk titik, tetap di titik tapi pakai shift ya, shift titik. Kemudian untuk tanda tanya, tetap yang ada tanda tanya itu shift tanda tanya. Kemudian untuk memanjangkan huruf, maksudnya memanjangkan huruf begini, misalnya kita mau menulis yaf'ulu. Ya-nya ini kita panjangin, caranya shift J. Oke, kemudian fa mau kita panjangin juga, shift J, terserah berapa kali shift J. Yaf, ain, kita panjangin 2 kali, 1, 2, kemudian lam. Jadi shift J itu untuk memanjangkan atau menyambung huruf ya, memanjangkan huruf. Demikian sobat, beberapa tips dan juga cara menulis huruf Arab di dalam alinea Latin. Mudah-mudahan membantu pekerjaan sobat. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.